banyak orang-orang yang bahkan tidak punya mobil. Jangankan mobil, mungkin motor nggak punya gitu. Jangankan sepeda, jalan kaki gitu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam urusan harta, dalam urusan dunia, kita melihat orang yang berada di bawah kita, sehingga akan muncul syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Amin, doakan ya Bu, amin. Punya mobil seharga 200 juta misalnya. Nggak tahu gimana caranya. Tapi Allah Maha Kaya katanya. Ya bukan katanya, emang gitu ya. Emang iya. Aminkan aja dulu. Iya, amin aja dulu katanya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihatlah orang di sekeliling kita. Misalkan Bapak Ibu ya, ada nggak kita yang seolah-olah menderita hidupnya saat ini gitu kan? Kalau kita merasa menderita hidup kita saat ini, mungkin kita bisa bercermin kepada orang-orang Gaza misalkan itu. Bayangkan orang Gaza aja masih bersyukur gitu ya. Alhamdulillah katanya. Padahal mereka sedang dibom. Masa kita hidupnya enak-enak gitu ya, tidak ada bom, tidak ada apa, kemudian hilang rasa syukur. Walaupun tentunya kita tetap mendoakan orang-orang yang terzalimi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Bapak Ibu ya, kita melihat orang lain yang berada di bawah kita itu bukan untuk melecehkan dia Bapak Ibu ya. Saya ulangi, kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia bukan untuk merendahkan mereka, tidak. Misalkan ada orang, misalkan contoh yang miskin, alhamdulillah ya Allah saya gak miskin seperti dia gitu. Jadi tidak gitu juga Bapak Ibu ya, saya ulangi, tidak begitu juga gitu. Apalagi disampaikan di depan orangnya gitu ya. Ini kacau juga begitu ya. Itu kenyek namanya kita. Alhamdulillah ya Allah saya gak seperti dia kiri gitu ya. Tidak begitu juga Bapak Ibu ya. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi, tidak seperti itu. Artinya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya katakanlah dapat rezeki. Masih banyak orang yang mungkin rezekinya tidak cukup. Kemudian setelah itu kita bantu, tidak malah meremehkan gitu. Tidak seperti itu. Apalagi diceritakan kepada orangnya, kepada orang miskin, saya dapat gaji sekian gitu, 100 juta sebulan. Yang diceritakan dapat 10.000 per bulan. Kan sakit hati tuh Bapak Ibu. Sakit hati. Kita cerita kepada orang miskin, kata Allah, "Nduk, alhamdulillah gaji saya bulan ini 100 juta." Itu bukan alhamdulillah, itu apa nah? Ngejek, itu pamer namanya itu. Pamer. Ini sedikit bedanya Bapak Ibu ya. Artinya boleh kita menceritakan nikmat Allah kepada orang lain, tetapi harus lihat-lihat dulu orangnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Memang ada perintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah ceritakan. Tapi kalau cerita tok gak dikasih kan, itu kan apa namanya? Ngeremehin gitu ya. Ngeremehin. Bisa dipahami ya Bapak ya? Cerita gitu ya. Alhamdulillah saya dapat itu. Padahal yang dengar sudah telinganya udah hampir pecah gitu ya. Saking dengerinnya udah bosan dengerinnya itu. Ya ngomong aja katanya. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekalipun Allah memberikan kita perintah untuk menyampaikan nikmat kepada orang lain, tapi tentunya lihat-lihat dulu, khawatir orang yang kita
sampaikan nikmat kita itu mereka jadi iri. Bisa dipahami Bu ya? Jadi ini kita juga perlu memperhatikan kadang-kala orang itu iri gitu ya. Nah, kalau seperti itu mending tidak usah diceritakan gitu. Ya cerita kepada anaknya aja gitu, kepada suaminya, kepada istrinya yang tidak berpotensi akan iri. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, cara pertama agar kita tetap bersyukur kepada Allah, kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Saya mungkin hampir bisa memastikan bahwa banyak orang-orang yang lebih menderita daripada kita, lebih butuh daripada kita, tetapi mereka masih bisa bersyukur. Masa kita tidak? Kalau kemarin Bapak Ibu hadir di kajiannya Pak Budi, ada orang jualan buku di Bekasi katanya. Anaknya 5, ngekos di Bekasi. Tapi ternyata dia masih bersyukur. Ustadznya bilang, le katanya, sabar ya gitu. Ternyata orang ini, enggak Ustadz, enggak usah bersabar katanya. Saya memilih bersyukur katanya. Padahal ustadznya bilang nyuruh sabar, dia memilih bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena Allah masih memberikan karunia kepada dia sifat qanaah, kata orang Jawa, legowo katanya, nerimo. Qanaah itu bagian dari nikmat Allah Bapak Ibu ya, dan itu yang dia syukuri gitu. Qanaah itu yang dia syukuri kepada Allah. Jadi kita tidak usah merasa menjadi orang yang paling menderita Bapak Ibu ya. Seolah-olah kita yang paling menderita, seolah-olah kita yang paling terzalimi, yang paling miskin, yang paling kiri dan seterusnya. Padahal kalau kita mau melihat banyak orang yang mungkin jauh lebih susah hidupnya daripada kita, tetapi mereka masih mampu bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita layak untuk tetap bersyukur kepada Allah? Kenapa? Apa itu? Lebih banyak nikmat daripada musibah. Sepakat atau tidak ini? Sepakat tentulah ya. Gak ada orang itu lebih banyak musibahnya daripada nikmatnya. Gak ada ceritanya ini. Gak ada. Apalagi nikmat Allah itu tidak terbatas, tidak dapat dihitung, tidak terhitung, tidak terhingga. Adapun cobaan musibah yang menimpa kita bisa nggak dihitung? Mungkin bisa, Bapak Ibu. Saya dulu pernah dapat musibah ini, gitu. Dapat musibah ini, bisa direka-reka. Tapi nikmat Allah itu tidak terhingga. Nanti dilihat di situ di Quran surah apa itu, An-Nahl ayat 18 dan surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya, tidak dapat merangkumnya, tidak dapat meringkasnya. Ini sering kami sampaikan. Jadi saking tidak terbatasnya nikmat Allah itu Bapak Ibu, tidak bisa dirangkum, tidak bisa diringkas gitu ya. Padahal kalau kita pernah dapat tugas dari dosen misalkan, suruh merangkum buku setebal 1000 halaman, bisa atau tidak? Masih bisa. Dari 1000 menjadi 50 halaman. Bisa itu dirangkum, bisa diringkas. Tetapi nikmat Allah
karunia Allah jangankan dihitung secara detail Bapak Ibu ya, dirinci, jangankan sampai dirinci, dirangkum saja tidak bisa, diringkas saja tidak bisa, saking luasnya, saking tidak terhingganya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu cara agar kita tetap bersyukur kepada Allah, kita memperhatikan lebih banyak nikmat Allah atau musibah. Kira-kira nikmat Allah. Misalkan ibu-ibu oleh Allah diberikan sehat setahun, sakit 2 hari, gimana rasanya itu? Seolah-olah sudah kiamat. Padahal baru 2 hari, tidak sebanding dengan sehat yang Allah berikan setahun gitu. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Ayub Bapak Ibu ya. Di beberapa kisah gitu kan. Nabi Ayub itu kan sakit Bapak Ibu ya. Oleh Allah diberikan cobaan, ujian berupa sakit sampai menahun. Ada riwayat yang menyebutkan 7 tahun lebih gitu. Kemudian istrinya prihatin karena gak sembuh. Tetapi Nabi Ayub masih bersyukur kepada Allah. Ketika ditanya, lah kok bisa? Katanya, iya, kata Nabi Ayub, karena selama 70 tahun saya sehat, sakit saya baru 7 tahun. Berarti apa? Lebih panjang sehat saya daripada sakit. Masa saya akan mengeluh, katanya. Masih tetap bersyukur. Ini pikiran yang normal, hati yang bersih gitu Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita sakit gigi sedikit aja gitu, udah ngeluhnya luar negeri gitu. Nggak karu-karuan, seolah-olah dia menjadi orang yang paling menderita. Kata orang sekarang, paling victim katanya. Seolah-olah jadi korban gitu. Betul atau tidak lagi? Mungkin betul nih, mungkin. Ya nantilah bisa dihitung-hitung Bapak Ibu rahimakumullah, lebih banyak nikmat daripada musibah, jauh itu, sangat-sangat jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, masa kemudian 1-2 musibah yang menimpa kita kemudian menghalangi kita untuk bersyukur. Masa kemudian sedikit musibah yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita melupakan nikmat Allah yang begitu banyak sehingga kita kemudian lupa untuk bersyukur. Tapi lagi-lagi ini sifatnya kita ya Bapak Ibu ya. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit sekali kata Allah orang hamba-hambaku yang mau bersyukur. Yang diingat adalah apa? Musibah, sakit. Dia tidak lupa, dia tidak ingat karunia Allah yang dulu-dulu Allah berikan, bahkan sampai saat itu, sampai sekarang. Makanya kata Hasan Al-Basri ini nama saya dulu Bapak Ibu ya. Bukan nama saya sih. Katanya dulu saya itu mau diberikan 2 pilihan nama. 1 Hasan Al-Basri, 2 Sufyan Ats-Tsauri itu. Tapi ternyata ibu saya milih Sufyan Ats-Tsauri. Gak jadi nama Ustadz Hasan gitu ya. Atau Pak Hasan, jadinya Pak Sofyan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ya'uddul masaib wa yansan na'am. Manusia itu lebih banyak menghitung-hitung musibah daripada menghitung-hitung nikmat.
gitu, melupakan nikmat. Ya'udul masaib, lebih cenderung menghitung-hitung musibah, tidak menghitung nikmat, dalam arti melupakan nikmat. Yang diingat musibah terus gitu, dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang yang seperti ini di surah apa itu? Al-Adiyah ayat yang ke-6. Apa ayatnya ya? Duh, malah lupa ini. Wa innahu, nanti tidak sendiri. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kanud. Apa itu? Suka ingkar, sangat ingkar, tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur. Padahal gitu ya, kalau kita misalkan pas gajian nih, oleh bendahara dikasih gaji, apa kita bilangnya? Makasih Pak Bendahara gitu ya, saya digaji gitu. Tetapi ketika Allah memberikan nikmat berbagai macam, tidak pernah terlintas syukran ya Allah gitu ya, makasih ya Allah, jarang gitu, jarang. Walaupun berterima kasih kepada manusia itu boleh, tetap bagus juga, tetapi tentunya tidak harus melupakan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Gitu. Nah, ini khusus ibu-ibu ini ya, khusus ibu-ibu. Bahkan Rasulullah itu kan pernah menyampaikan apa ibu ya, lihat istri ini ya. Kata Rasulullah itu, kama qala Rasulullah, idza ahsanta ila ihdahunna dahra. Duhai para suami, kata Rasulullah, seandainya engkau berbuat baik kepada istrimu setahun penuh, summarat minka syai'an, kemudian dia istrimu melihat sesuatu yang kurang pas gitu ya darimu, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka si istri tadi akan bilang, duhai suamiku, saya tak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, katanya. Luar biasa ini gitu ya. Tapi insya Allah tidak seperti ibu ya, insya Allah tidak seperti itu. Bayangkan, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat, duhai suamiku tercinta, bullshit. Saya kok gak pernah lihat kebaikan sedikit loh darimu, katanya. Dia lupa setahun yang lalu, padahal setahun full suaminya udah berbuat kebaikan, gajinya udah full dikasih baik-baik gitu ya. Apa iya? Enggak lah, bercanda. Tapi insya Allah saya yakin ibu tidak seperti itu. Apa iya? Karena itu salah satu ciri atau sebab perempuan banyak masuk neraka, ibu. Karena kata Rasulullah itu mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Tuh, kata tuh. Udah kok. Udah. Tapi insya Allah tidak seperti itu. Saya yakin ibu tidak seperti itu. Amin. Gitu. Ini sama seperti sedikit ibu. Seperti bukan perkataannya sih, novelnya Buya Hamka dalam judul Tenggelamnya Kapal Underwood gitu kan. Kan Zainuddin tuh bilang, Zainuddin nama amarannya bilang kepada Hayati katanya, nama Nur Hayati gitu. Hayati.
Zainuddin kemudian bilang, ya begitulah perempuan katanya. Dia ingat keburukan orang lain kepada dirinya sekalipun kecil. Dia lupa kezaliman dirinya kepada orang lain padahal begitu besarnya. Ini novel lah Bapak Ibu ya, ini novel saja. Kita ambil hikmahnya saja. Jadi kata Buya Hamka, begitulah perempuan katanya. Gitu di novelnya itu, mereka ingat keburukan orang lain kepada dirinya padahal kecil. Dia lupa kezaliman dirinya kepada orang lain padahal begitu besarnya. Rawahu Buya Hamka. Itu kata Buya Hamka. Tapi insya Allah lagi-lagi ibu-ibu tidak seperti itu, bersyukur kepada Allah, termasuk berterima kasih kepada suaminya, sehingga insya Allah masuk surga. Jadi itu mungkin Bapak Ibu Allah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.